Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Sukma Anang Sajati. Kali ini saya akan menjelaskan konsep saya pribadi ya. Ini berdasarkan dalil dari logika saya pribadi. Jadi tolong disimak baik-baik. Silakan Anda cari lagi, silakan Anda pelajari lagi, silakan Anda koreksi lagi penjelasan saya, dan tentunya dengan dalil-dalil, dengan fakta-fakta logika, dengan olah akal yang memang Anda percayai gitu. Jadi penjelasan di video ini tidak benar mutlak sepenuhnya. Anda perlu mencari lagi, Anda perlu mengobservasi lagi, Anda perlu belajar lagi lebih dalam. Oke, nah pembahasannya yaitu mengenai konsep kemuliaan para habaib ya. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sebenarnya sudah lama ya, banyak konflik, banyak huru-hara yang ditimbulkan oleh para habaib ini. Baik habaib ada yang berstatement aneh-aneh, ada yang tindakannya aneh-aneh dan lain sebagainya ya. Kita bahas pelan-pelan, kita bedah satu persatu masalahnya. Oke. Jadi akar masalahnya adalah saya mendapati banyak informasi mengenai kelakuan-kelakuan para habaib ya. Oknum-oknum habaib, memang tidak semua ya. Mereka ini terlalu terlalu tidak tersentuh. Mereka selalu menjual nasab. Mereka selalu mengklaim mereka adalah orang yang mulia. Mereka selalu mengklaim mereka lebih baik dalam beberapa poin. Tapi di beberapa poin yang lain mereka mengklaim diri mereka sama seperti kita. Contohnya, saat mereka berbuat baik, saat mereka misalkan ya, mereka berperilaku seperti orang awam, mereka berperilaku buruk seperti kita misalkan, mereka selalu memposisikan bahwa habaib juga manusia, bisa salah gitu. Tapi di sisi lain kadang mereka mengkultuskan diri mereka sendiri, katanya habaib lebih mulia dari 70 ulama, katanya habaib begini dan begitu. Jadi ini sebenarnya habaib ini mau mulia atau mau disamakan? Kenapa pada saat beberapa kasus ingin disamakan dengan kita, tapi di beberapa kasus ingin lebih diistimewakan dari kita gitu kan? Itu. Kemudian saya juga mendapati beberapa informasi-informasi mengenai habaib-habaib yang absurd lah ya, absurd. Nah, lalu kenapa saya fokuskan ke habaib? Kenapa enggak fokusnya ke ulama? Kan banyak ulama-ulama yang bukan habaib, kelakuannya juga bangsat gitu kan. Nah, begini, kalau ulama yang berkelakuan bangsat, kita dengan mudah bisa menghukumi mereka gitu kasarnya. Ulama bisa kan? Nah, tapi saat habaib berkelakuan bangsat, kita kadang sungkan untuk menyebut dia salah. Karena ada embel-embel darah Nabi di sana gitu kan. Seperti misalkan ada profesor salah, kita bisa menyebut dia salah. Ada ulama salah, kita bisa menyebut dia salah. Ulama cabul, kita bisa menyebut dia salah. Tapi begitu ada habaib yang aneh-aneh, kita kadang sungkan untuk menyebut habaib tersebut salah. Takut nggak dapat syafaat dan lain sebagainya. Ya, dijejali dengan dalil-dalil dongeng dan lain sebagainya. Dalil-dalil dongeng yang dimaksud adalah seperti misalkan orang yang mengaku habaib gitu kan. Ada yang menyebut begini, belajar ke satu habaib yang bodoh lebih utama dari belajar kepada 70 ulama. Nah, ini kan dalil dongeng, dalil dongeng. Kenapa saya sebutnya sebagai dalil dongeng? Dongeng di sini dongeng yang saya maksudkan tidak selalu mengenai dongeng kisah yang tidak nyata ya. Tapi ada kisah-kisah nyata yang memang hanya diangkat untuk kepentingan segelintir orang. Itu namanya dongeng. Contohnya begini, kisah-kisah yang nyata yang hanya diangkat oleh segelintir orang. Seperti misalkan saat ini lagi rame capres kan, kasus penculikan aktivis Prabowo misalkan, itu selalu diangkat oleh segelintir orang. Nah, sebenarnya kalau memang kasus itu benar-benar urgen, penting, harusnya sudah ditindak dari dulu gitu loh. Tapi kan ini enggak. Jadi apa? Jadi ini dongeng, sebenarnya bukan kasus yang nyata, ini hanya dongeng. Kenapa dongeng? Karena kalau memang itu fakta, ya harusnya sudah ditindak oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi ada memang kasus-kasus, opini-opini tertentu yang diangkat untuk tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Nah, oleh karena itu, dari sekian banyak komplikasi-komplikasi, masalah-masalah, informasi yang saya terima soal habaib, saya berpikir matang-matang. Sebenarnya posisi habaib di dalam Islam itu bagaimana sih? Nah,
Hingga akhirnya saya mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut akan saya jelaskan secara detail di dalam video ini. Oleh karena itu silakan simak baik-baik, jangan dulu menyimpulkan ya, jangan dulu menyimpulkan. Tonton baik-baik, setelah ditonton baik-baik, tonton sampai selesai. Setelah selesai, pahami baik-baik, renungkan, gali lagi lebih dalam, belajar lagi lebih dalam. Kalau memang setuju dengan ucapan saya di video ini silakan. Kalau tidak setuju pun tidak apa-apa. Yang terpenting saya tidak ingin kita selalu dibodohi oleh gelar habaib itu. Oke? Begini. Sebelum saya mulai ke penjelasannya, saya harus mengatakan dulu bahwa saya tidak anti habaib. Saya tidak anti habaib ya. Saya orang Islam, saya bukan orang Yahudi. Saya bukan agen Amerika, saya bukan agen Israel, bukan. Saya juga butuh syafaat Nabi. Saya juga takut masuk neraka. Saya juga takut nggak dapat syafaat ya. Jadi sangat bodoh apabila Anda menjustifikasi saya sebagai agen lah, inilah itulah segala macam. Bodoh itu bagi saya. Kenapa? Kan saya juga orang Islam. Saya juga takut nggak dapat syafaat. Saya juga umat Nabi ya. Tapi kan kadang tidak semua ungkapan kasih sayang, ungkapan rasa cinta kepada Nabi itu harus ekspresikan dengan cara yang sama. Jika memang Anda mencintai Nabi dengan melaksanakan sunnah gitu kan, dengan melaksanakan sholat malam, dengan sedekah, dengan berkurban, dengan baik kepada tetangga, maka inilah cara saya, salah satu cara saya untuk mengagungkan Nabi, yaitu dengan membersihkan nama Nabi dari kelakuan-kelakuan kotor orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai anak cucunya Nabi Muhammad. Jadi saya juga mengagungkan Nabi dengan cara membersihkan nama Nabi Muhammad dari dari kelakuan-kelakuan bangsat anak cucunya atau yang mengklaim anak cucunya. Ya. Jadi ini salah satu cara saya mengagungkan Nabi nih, membersihkan nama Nabi dari kelakuan-kelakuan keturunannya kalau benar memang itu keturunannya. Oke. Kita bahas dari awal. Yang pertama, apakah habaib itu mulia dan apa sebab habaib itu mulia? Nah, di sini ada yang menyebut bahwa sebab habaib mulia adalah karena dia merupakan keturunan Nabi, ada darah Nabi di sana. Nah, oke. Jadi yang membuat mulia apanya? Darahnya, ya. Itu artinya kalau memang yang membuat mulia darahnya, harusnya Nabi Ibrahim orang hina dong. Kenapa? Karena kan Nabi Ibrahim anak orang kafir, anak penyembah berhala. Ibrahim itu bapaknya anak penyembah berhala. Bapak Nabi Ibrahim itu penyembah berhala dan Ibrahimnya punya anak cucu para nabi. Ya, jadi kalau dipakai logika mulianya seseorang karena darah dari nasabnya, itu sudah patah di kasus Nabi Ibrahim. Karena orang tua Nabi Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim, Azar itu kan penyembah berhala. Oke? Jadi, kasus dari mulianya seseorang habaib atau karena dia memiliki darah Nabi, itu batal. Kenapa batal? Ya karena Nabi Ibrahimnya itu bukan anak orang mulia, bapaknya itu penyembah berhala. Gitu loh. Jadi mulianya seseorang karena darah dari bapaknya itu salah. Ya, bagi saya loh. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya orang kafir. Nabi Ibrahim itu bapaknya penyembah berhala. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim itu bapaknya orang kafir. Lalu dia misalkan ya, kasus Nabi Ibrahim ini tidak bisa dipakai untuk anak keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kan Nabi Muhammad orang mulia. Nabi Muhammad itu penghulunya para nabi. Jadi yang darahnya mulia itu hanya dari Nabi Muhammad ke bawah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi khusus. Ya, nabi khusus, nabi yang dijaga darahnya oleh Allah. Nah, ini logikanya makin ngawur kalau ngomong begitu. Kenapa? Karena kalau memang Nabi Muhammad ini nabi yang sangat istimewa ya, seharusnya yang Allah jaga bukan hanya ke bawah, tapi ke atasnya juga harus Allah jaga dong. Ya kan? Misalkan, kalau saya orang istimewa, sangat istimewa darah saya, bukan hanya keturunan saya ke bawah yang akan dijaga oleh Allah. Leluhur saya ke atas harusnya dijaga oleh Allah juga kan? Nah, begitu ya. Keturunan saya ke atas harusnya dijaga oleh Allah juga. Bukan hanya ke bawah. Aneh kan sekarang kalau di bawah dijaga oleh Allah karena Nabi Muhammadnya mulia, Nabi Muhammadnya itu penghulu para nabi, karena Nabi Muhammadnya itu diciptakan dari nur Muhammad, nurnya Allah yang terpecah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu di beberapa kitab dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini diciptakan dari pecahannya Allah. Jadi imanensi gitu loh. Jadi ya mirip-mirip lah ya, mirip-mirip kalau konsep imanensi itu seseorang hamba yang itu sebenarnya dia Allah juga gitu loh. Nah, Allah itu nurun ala nur. Allah ini memecahkan cahayanya. Nah, pecahan cahaya Allah ini jadi Nabi Muhammad gitu konsepnya. Kalau dalam konsep Nur Muhammad ya, nggak tahu benar atau salah, saya nggak tahu tuh. Nah,
Jadi begini, Nabi Muhammad itu disebut sangat mulia karena memang dia diciptakan dari pecahan cahaya Allah. Nah, harusnya kalau Nabi Muhammad ini sangat mulia dan diciptakan dari pecahan cahaya Allah, harusnya yang dijaga keturunan, yang dijaga oleh Allah itu bukan hanya darahnya ke bawah, tapi darahnya ke atas. Kalau saya diciptakan dari cahaya Allah, harusnya yang Allah jaga itu bukan hanya keturunan saya, tapi orang tua saya, leluhur saya ke atas harus dijaga juga nasabnya. Tapi nyatanya kan Nabi Muhammad itu keturunan ke bawah katanya harus dimuliakan karena itu darah Nabi segala macam. Nah, tapi kok keturunan ke atasnya mentok di Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, yang dia merupakan orang kafir. Ya, bahkan dikatakan nanti bapaknya Nabi Ibrahim itu diserupakan jadi anjing gitu. Saking kafirnya. Nah, itu artinya apa? Nabi Muhammad ini katanya darahnya dijaga oleh Allah karena dia orang mulia. Keturunannya dijaga oleh Allah karena dia orang mulia. Harusnya kalau memang mulia, bukan hanya ke bawah yang dijaga oleh Allah, ke atas leluhurnya juga harusnya dijaga dong dari perbuatan-perbuatan aneh, dari perbuatan-perbuatan mengkafirkan Allah. Tapi nyatanya kan tidak. Nyatanya kan memang Nabi Muhammad sampai ke atas, sampai ke Nabi Ibrahim itu kan mulia. Tapi bapaknya Nabi Ibrahim itu kan orang kafir, gitu kan? Nah, ini nih logikanya di sini. Nah, lalu kalau begitu, konsep dan tolak ukur kemuliaan itu dari mana sebenarnya? Konsep dan tolak ukur kemuliaan itu dari mana sebenarnya? Begini, ini pendapat saya pribadi, silakan Anda gali lagi lebih dalam. Kalau tidak setuju tidak apa-apa, kalau setuju ya silahkan. Yang terpenting Anda tidak lagi mendeskripsikan bahwa Habib ini wah gitu loh. Enggak, biasa aja deh gitu. Biasa aja deh, kalau memang salah ya akui Habib itu salah gitu. Nah, jadi konsep kemuliaan itu dari mana sebenarnya? Konsep kemuliaan habaib ahlul bait itu dari mana sebenarnya? Memang betul ahlul bait itu adalah harus kita hormati. Itu keturunan Nabi, nasab Nabi harus kita hormati, betul. Tapi menghormati seseorang itu bukan selalu harus mengabdi pada dia meskipun dia salah. Menghormati seseorang itu tidak harus selalu tunduk pada dia meskipun dia kacau. Menghormati seseorang itu tidak selalu harus dikendalikan oleh dia meskipun dia salah. Ya, menghormati itu kalau memang dia salah ya sudah, hormati doang, nggak perlu diikuti, tidak perlu didukung. Kalau Habib Bahar salah ya tinggalkan, tidak perlu didukung lagi hanya karena dia nasabnya Nabi. Tinggalkan dong. Kalau ada Habib ngaco ya jangan didukung lagi. Ya. Gitu. Jadi tolak ukur kemuliaan ini dari mana? Nah, memang betul ahlul bait Nabi itu harus dihormati, harus dihargai, harus kita muliakan. Tapi kemuliaan kita ini memuliakan habaib, menghormati habaib itu bukan atas dasar dianya, tapi atas dasar Muhammadnya. Kita menghormati Habib Bahar ya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Seandainya kamu bukan keturunan Nabi Muhammad, ya mungkin saya tidak akan semengagungkan inilah kasarnya gitu. Nah, jadi konsep memuliakan keturunan Nabi itu harus selalu memiliki visi, memiliki pandangan karena dia memiliki keturunan ke Nabi Muhammad. Jadi semacam kayak begini deh, kita menghormati anak jenderal karena bapaknya gitu loh. Ya, kita menghormati anak jenderal karena bapaknya, kita menghormati anak presiden ya karena bapaknya. Gitu kan? Jadi kita menghormati habaib ya karena nabinya, bukan karena habaibnya. Begitu. Nah, konsep menghormati dan memuliakan itu tidak selalu harus tunduk, patuh, mengabdi, enggak. Kalau memang salah ya tinggalkan. Contohnya apa? Allah memuliakan, misalkan nih, Allah memuliakan wanita. Cara memuliakan wanita dengan cara apa? Ya dicadar, ditutup auratnya, ya. Kemudian dimuliakan seperti ya diberi nafkah dan lain sebagainya. Itu kan cara memuliakan. Cara Allah memuliakan, misalkan ya, cara Allah memuliakan agama Islam misalkan. Cara Allah memuliakan agama Islam dengan menjaga agama Islam, meskipun proses menjaga agama Islam ini selalu diwarnai dengan perang. Ya. Banyak perang yang berasaskan pada agama. Itu cara Allah menjaga agama Islam. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya menjaga, menghormati, memuliakan itu konsep dan konotasinya tidak selalu harus indah. Kadang untuk menghormati habaib kita harus meninggalkan habaib tersebut. Kadang untuk menghormati habaib kita harus menampar habaib tersebut. Kadang untuk menghormati habaib kita harus mukulin habaib tersebut. Kadang untuk menghormati habaib tersebut kita harus gampar habaib tersebut. Kenapa? Itu cara menghormati. Karena cara menghormati itu tidak selalu harus begini. Enggak. Ya, enggak.
Masalahnya, konsep kita di dalam menghormati habaib selalu begini. Salah diikutin, habaibnya goblok tidak dilihat, habaibnya tolol tidak diakui, habaibnya kacau tidak didengar. Sekarang begitu kan konsepnya. Nah, jadi konsep memuliakan itu apa? Tidak selalu harus tunduk, tidak selalu harus patuh, tidak selalu harus mengabdi, enggak. Kalau salah, akui itu salah. Misalkan Habib Bahar salah, tinggalkan majelisnya, biarkan dia sendirian, gak punya masa. Kalau dia sudah sendirian, tidak punya masa, nanti dia mikir, apa yang salah nih dari diri saya. Akhirnya, karena dia mikir, dia merubah dirinya menjadi lebih baik. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Contohnya apa? Habib Rizik. Cara memuliakan Habib Rizik apa? Ya penjara. Penjara. Buktinya setelah Habib Rizik keluar dari penjara, jadi lebih kalem, lebih santai kan? Coba kalau nggak di penjara, mungkin terus huru hara tuh. Kadang untuk memuliakan habaib harus dengan cara begitu. Karena apa? Karena kita tidak ingin kelakuan dia terus begitu gitu loh. Kita sayang kepada dia. Kita tidak mau dia selalu begitu. Makanya kadang untuk menghormati habaib harus menggunakan cara-cara yang terkesan negatif. Contoh, habaib salah ya penjara. Penjara itu cara mendidik dia agar dia berhati-hati, lebih kalem, lebih santai, ya kan? Nah, kenapa saya katakan begini? Ya karena sekarang habaib selalu ditunduk, patuh, banyak orang yang mengabdi. Contoh Muhammad Ridwan Jauhari itu, Yopi. Yopi itu kedatangan habaib ke rumahnya, entah benar entah abal-abal ya, entah Habib benar entah Habib abal-abal. Kedatangan habaib di rumahnya, habaib itu wudhu pinjam sendal, karena di rumah Yopi nggak ada sendal, si Yopinya dimarahin. Si Iwan juga sama, disuruh sama habaibnya nyari duit buat si habaib, bukannya kerja itu habaib, malah minta duit ke jamaahnya, ya, bukannya kerja tuh si habaib. Nah, akhirnya apa? Semua umat tunduk kepada dia. Si Iwan dimintain duit, si Iwan kasih duitnya. Kenapa? Karena dia pikir itulah cara menghormati habaib. Nah, sekarang kita rubah cara menghormati habaib, tidak selalu harus begitu. Terkadang habaib itu harus dipukul, harus digampar. Tapi memukul dan menggampar bukan karena kita benci dia, bukan, tapi karena lu kok bangsat banget sih gitu loh. Maksudnya ya biar ngasih tahu dia itu lu kacau gitu loh. Ya, jadi jangan selalu dihormati. Jangan selalu dihormati begini, enggak, jangan. Terkadang cara menghormati itu harus tegas, harus lugas, dan harus keras. Biar dianya berubah. Gitu. Nah, itulah konsep menghormati habaib. Memang betul, habaib harus dihormati. Ahlul bait Nabi harus dihormati. Tapi cara menghormatinya yang harus kita rubah. Kalau memang habaibnya bohong, kita akui dia bohong. Kalau memang habaibnya kacau, kita akui dia kacau. Kalau memang kita tidak sanggup untuk memberitahu dia, ya tinggalkan. Ya. Contohnya Habib Bahar, atau jangan Habib Bahar deh, selalu dia terus yang dipakai jadi contoh. Habib Lutfi deh misalkan Habib Lutfi bin Yahya sekarang jadi tim ses misalkan ya, jadi tim ses. Nah, kadang kalau memang tindakan dia, kita nggak tahu ya niat dia gabung tim ses itu apa, kita nggak tahu tuh niatnya apa. Anggap deh Habib yang lagi rame nih, katanya saya nggak tahu ini benar atau salah, katanya Habib Lutfi memalsukan makam. Kalau memang benar terbukti Habib Lutfi memalsukan makam, ya jauhi biar dia mikir perbuatan memalsukan makam itu salah, biar dia mikir. Jadi konsep menghormati itu tidak selalu harus tunduk, patuh, legowo, takdim, nggak selalu harus begitu. Kadang harus dengan cara yang keras dan tegas. Itu jadi saya tidak mempermasalahkan konsep menghormati habaib. Silakan, saya juga menghormati habaib kok. Ya, saya juga menghormati habaib dan ulama. Tapi terkadang kalau habaibnya salah, ya kita juga harus sadar dong cara menghormati dia bagaimana, cara menghormati orang salah itu bagaimana, cara memuliakan orang salah itu bagaimana. Islam itu ingin memuliakan umat Islam. Islam itu ingin memuliakan manusia. Makanya di dalam Islam ada hukum kisos, ada hukum potong tangan bagi pencuri, ada hukum kisos bagi pembunuh. Nyawa dibayar nyawa, itu dalam Islam kan. Hukum Hammurabi lah contohnya ya, itu dalam Islam begitu. Kisos kan begitu, kalau keluarganya nggak memaafkan, ya kita bisa membunuh orang yang membunuh keluarga kita dengan hukum tentunya. Rajam, hukum apa lagi, hukum potong tangan. Itu kan cara Islam menghormati, memuliakan manusia, meskipun dengan hukum-hukum yang terkesan keras. Tapi itulah cara menghormati, cara memuliakan orang begitu, cara memuliakan manusia begitu. Jadi cara memuliakan itu tidak selalu harus positif. Kadang terlihat negatif. Nah, kalau
cara memuliakan orang dengan negatif begitu apakah salah atau benar? Begini saya jelaskan. Benar dan salah itu konsepsi manusia. Tolak ukurnya ada di manusia. Allah sebenarnya tidak memiliki konsep benar dan salah Allah itu. Kenapa? Aduh, ini agak berat ya kalau saya jelaskan. Allah itu tidak memiliki konsep benar dan salah. Kenapa? Karena Allah kan maha segalanya. Ya kan? Semua yang ada di dunia berasal dari Allah. Contoh begini. Konsep bolos dan kerja itu buat siapa? Buat karyawan kan? Bosnya yang pegang duit, dia nggak peduli dengan konsep kerja atau bolos. Dia nggak peduli dengan konsep kerja atau libur. Ya, yang terpenting karyawannya mengerjakan pekerjaan. Ya, dengan sistem libur, sistem cuti, mau kerja 12 jam, kerja 8 jam, yang penting kerjaannya beres. Nah, sekarang di dalam Islam juga begitu. Allah tidak peduli benar salah, negatif positif. Ya, contoh begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Dan cara beribadah bukan hanya sholat, termasuk menerapkan hukum Allah itu cara beribadah. Amar ma'ruf, ada nahi mungkar juga. Nah, sekarang kita fokus ke amar ma'ruf, memuliakan habaib, tapi kita tidak pernah nahi mungkar kepada habaib yang salah. Itu masalahnya. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus jalan. Kadang sholat, ya kadang juga kita harus mengakui dan memberi pelajaran kepada habaib-habaib yang nyeleweng. Amar ma'rufnya sholat, amarnya sholat, ibadah, ngasih tahu, berdakwah, ceramah. Nahi mungkarnya apa? Ada pencuri potong tangan, ada pembunuh dikisos. Itu kan baik, itu kan buruk. Allah tidak mengenal baik buruk. Yang mengenal baik buruk itu manusia. Allah itu omnipot. Aduh, apa ya? Coba saya lupa lagi istilahnya, omnipoten apa gitu. Lupa lagi nih, saya translate dulu takut salah. Omnipoten. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Jadi semua yang ada di dunia itu berasal dari Dia. Nah, konsep benar dan salah itu kadang selalu mentok di inama amalu biniyat. Inama amalu biniyat. Kita membunuh, salah nggak membunuh? Salah. Tapi kalau membunuh perampok sama membunuh kan? Tapi niat bisa merubah membunuh itu dari yang asalnya salah jadi benar. Inama amalu biniyat. Allah suka perang tidak? Tidak. Allah membenci perang. Allah membenci huru-hara. Allah tidak suka perang. Tapi ada jihad. Sama-sama perang. Tapi kalau perang itu jadi jihad, itu jadi boleh loh. Ya kan? Apalagi hubungan seksual. Baik atau buruk hubungan seksual? Buruk kalau di luar pernikahan. Baik kalau sudah menikah. Apalagi coba? Kurban. Kurban baik atau buruk? Baik kalau kurbannya untuk Allah. Baik kalau tujuannya fida, kurban tahunan, kurban kambing untuk syukuran. Tapi kalau kurban buat dilarung ke sungai, dilarung ke laut, buat demit di laut, itu bisa salah loh. Apalagi? Memelihara anjing deh contohnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i kan gak boleh memelihara anjing. Ya kan? Memelihara itu apa sih? Memelihara anjing nggak boleh. Tapi ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga loh. Ada kan kisahnya kan, pelacur yang ngasih minum anjing. Apalagi coba? Ibadah bener baik, bener buruk ibadah. Bener ibadah baik, itu ibadah itu baik. Tapi kalau riya, nah, menuntut ilmu baik atau buruk? Baik. Tapi kalau untuk ujub, orang berilmu, baik atau buruk orang berilmu? Baik kalau niatnya untuk disebarkan. Makanya ada ulama, orang alim. Tapi bisa jadi buruk kalau niatnya untuk takabur. Itulah yang saya maksud. Konsep negatif positif itu hanya ada di manusia. Allah tidak mengenal itu. Yang Allah ketahui hanya niatnya. Yang Allah catat hanya niatnya. Nah sekarang,
Ada habaib bangsat. Saya menyebut habaib itu sinting. Allah tahu niat saya. Ada habaib yang nyuruh siap mati, siap ditembak, siap dibunuh demi untuk mendukung pilpres. Apa enggak sinting? Pilpres sampai harus mengorbankan nyawa, apa enggak sinting orang begitu? Ya, dan ingat, Allah Maha tahu apa isi hati saya. Allah Maha tahu apa niat saya. Tapi kan Kang, niat baik itu harus, perbuatannya harus selalu baik lah. Niat baik perbuatannya harus selalu baik. Kisos niatnya baik nggak? Baik, tapi perbuatannya tetap menggal kepala orang kan? Apalagi coba? Misalkan, oh Kang, niat baik mempertahankan diri dari perampok harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Lah, membunuh perampok itu gimana konsepnya? Itu kan keras konsepnya. Itu baik. Jadi konsep yang baik itu gimana sebenarnya? Kita dirampok orang nih, kita bunuh perampoknya. Lalu kamu ngomong, niat baik untuk mempertahankan diri harus diimplementasikan, harus dikeluarkan dengan cara yang baik pula. Sebutkan cara yang baik untuk menghadapi perampok yang mau bunuh kita. Sebutkan kira-kira. Apa? Niat yang baik apa? Jihad. Perang di jalan Allah misalkan. Di Palestina ya misalkan. Kan niat jihad itu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Ya apa? Cara yang baik dalam berperang itu apa? Diem aja gitu. Ya, tetap perang harus bunuh-bunuhan. Kisos ya harus dipenggal, nyawa bayar nyawa. Pencuri, perampok, koruptor ya harus dipotong tangan. Niatnya baik untuk untuk melindungi harta kita, mempertahankan harta kita dari perampok. Tapi kan tetap niat baik itu harus terkadang ya perilakunya juga agak keras. Perilakunya juga agak keras. Jadi kalau memang Anda menghormati habaib, terkadang cara menghormati, memuliakan habaib itu bukan hanya tunduk, patuh, enggak. Terkadang harus dijauhi, terkadang harus diperingatkan itu habaibnya, terkadang harus ditinggalkan majelisnya. Gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak membenci habaib, saya hanya mengkoreksi cara menghormati habaib. Ya, saya hanya mengkoreksi cara menghormati habaib. Habaib itu darahnya mulia, ya. Tapi habaib itu darahnya mulia. Tapi tolak ukur mulianya darah seseorang, ya, bukan hanya dari kasus biologis, tapi itu memang kehendak Allah. Kalau mulianya seseorang hanya dari konteks darah biologis, Nabi Ibrahim harusnya tidak mulia karena bapaknya penyembah berhala. Itu artinya apa? Nabi Ibrahim itu tetap mulia walau bapaknya penyembah berhala. Karena ya memang Allah memuliakan dia. Allah memang memuliakan dia. Begitu ya. Allah memang memuliakan dia. Jadi tolak ukur mulianya seseorang bukan dari darahnya, tapi memang itu hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah ingin memuliakan siapa. Allah ingin memuliakan turunan Nabi Ibrahim ke bawah, ya terserah Allah. Terlepas dari bapaknya Ibrahim orang kafir, tapi Allah ingin Ibrahim dan keturunannya ke bawah mulia. Terserah Allah. Gitu. Jadi betul Ibrahim mulia meskipun bapaknya hina, ya karena Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Karena Allah pengen memuliakan Ibrahim. Cara memuliakan Ibrahim gimana caranya? Dengan melahirkan Nabi Muhammad yang notabene keturunan dari Ibrahim. Caranya begitu. Ya kan? Cara Allah memuliakan Ibrahim apa? Dengan melahirkan Ibrahim dari bapak keturunan orang kafir. Dengan begitu Ibrahim bisa menjadi nabi dan bisa berdakwah. Itu cara memuliakan Allah. Allah ingin memuliakan Nabi Ibrahim saja. Allah melahirkan Ibrahim dari bapak yang kafir. Biar Ibrahim bisa dakwah, biar Ibrahim mengemban tugas jadi nabi. Itu artinya apa? Cara Allah memuliakan orang tidak selalu harus melahirkan seseorang dari keluarga yang baik. Ibrahim saja dilahirkan dari keluarga yang buruk kok. Ya, cara Allah memuliakan Nabi Nuh, lihat dengan dianugerahi istri dan anak yang sesat. Nabi Lut dimuliakan oleh Allah, Nabi Lut dengan cara dikasih istri yang lesbian, penyuka sesama jenis. Siapa lagi coba? Banyak kasus seperti itu. Jadi baik dan buruk itu dalam konteks manusia. Terkadang baik menurut Allah, ingat, belum tentu baik menurut kita. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Ya.
konteks memuliakan kembali lagi kepada innama amalu biniyat. Kita memuliakan habaib karena dia adalah keturunan nabi. Kita memuliakan habaib karena nabinya, bukan karena habaibnya, ya. Dan ingat, kalau habibnya benar seperti Habib Umar, kalau habibnya benar, ya, seperti siapa? Lupa lagi tuh. Habib Salim yang meninggal itu, Salim apa gitu yang di Yaman tuh. Kalau habibnya bener, soleh, nggak macem-macem, nggak huru-hara, siapa sih yang mau protes? Kalau semua habib baik, bener, soleh, nggak aneh-aneh, saya juga nggak bakal kok bikin video kayak begini. Tapi kalau habibnya bangsat, makanya video ini lahir, makanya muncul orang-orang seperti si Fuad, seperti orang-orang yang mempermasalahkan nasab, nyuruh tes DNA. Itu karena apa ya? Karena habaibnya, sebagian habaib ada yang bangsat. Coba kalau habaib itu semua adem, kalem, santai, damai, nggak bakal ada tuh yang benci. Orang baik, orang kalem, orang santai, ya kan? Nggak bikin huru-hara. Saya pikir anak dajjal sekalipun bakal dihormati kalau dia soleh kok. Ya, anak dajjal, buktinya Nabi Ibrahim, anak orang kafir tuh, dia mulia kok kalau dia bener, ya, kalau dia bener dia mulia kok, gitu. Tapi kan kadang habaib juga niatnya bener, kadang habaib juga niatnya bener. Habaib seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar, meskipun koar-koar, bisa jadi niat mereka bener, bisa jadi niat mereka lurus. Nah, cara mengetahui niat orang baik atau buruk apa? Gak ada yang tahu kan? Itu urusan hati seseorang kan? Nah, jadi kalau kita mau menjustifikasi seseorang, kalau kita mau ngejudge seseorang, kita jangan main urusan niat. Ya, kita jangan main urusan niat. Kita lihat dampak baik dan dampak buruknya lebih banyak mana? Lebih banyak dampak baiknya atau lebih banyak dampak buruknya? Kalau lebih banyak dampak buruknya, terlepas dia niatnya mau baik atau buruk, ya kita harus minimalisir lah Habib Bahar, entah niatnya baik atau buruk. Tapi kalau dampaknya lebih banyak mudorotnya, ya kita tinggalkan dia. Kalau dampak dari omongan dia lebih banyak buruknya, kita tinggalkan dia. Jangan ngomong lagi masalah niat, karena niat hanya dia dan Allah yang tahu. Sama seperti video ini, ya kan? Di video ini, yang tahu niat saya membuat video ini hanya saya dan Allah. Anda tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu, yang harus Anda lihat adalah dampak dari video ini apa, banyak baiknya atau buruknya. Kalau video ini banyak dampak baiknya, ya ikuti. Gitu. Ya, sama seperti saya. Saya meninggalkan para habaib yang aneh-aneh. Ya, lihat dampak saya meninggalkan para habaib itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Ya, saya nggak pernah protes habaib loh. Akhir-akhir ini saya protes habaib. Kenapa? Lihat, kalau saya memprotes habaib ini banyak dampak baiknya, banyak dampak buruknya kira-kira. Lihat itunya. Jadi kalau masalah niat itu urusan setiap orang masing-masing dengan Tuhannya. Apa yang kamu lakukan, niatnya apa, itu urusan kamu. Apa yang saya lakukan, niatnya apa, itu urusan saya. Tapi kalau kita ingin menakar perbuatan seseorang baik atau buruk, bukan dari niatnya, karena niat hanya Allah yang tahu, ya. Hanya orangnya dan Allah yang tahu niat itu. Tolak ukur bagi kita untuk menjustifikasi seseorang apa? Lihat dampaknya, banyak baiknya atau banyak buruknya. Video ini banyak baiknya atau banyak buruknya, ya. Kalau sekiranya bagi Anda banyak dampak buruknya, ya nggak apa-apa. Anda boleh menjustifikasi niat saya buruk, karena memang itu yang Anda lihat. Ya, sama seperti saya. Saya menjustifikasi Habib-Habib itu bangsat misalkan. Habib-Habib itu sinting. Ya karena yang saya lihat banyak dampak buruknya, sehingga harus saya counter. Terlepas dari niat Habib itu ngomong begitu, itu niatnya apa, itu bukan urusan saya. Yang saya lihat dampaknya ke umat seperti apa. Masalah niat itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang saya lihat hanya dampaknya apa bagi umat. Begitu ya. Semoga video ini membantu, dan ingat, saya sama sekali tidak membenci habaib. Saya menghormati mereka. Saya juga pengen dapat syafaat, dan saya juga ingin mengagungkan Rasulullah. Saya juga ingin mengagungkan Nabi Muhammad, dan inilah cara saya mengagungkan dia. Saya ingin Muhammad tetap mulia. Saya ingin Nabi Muhammad tidak dikotori namanya oleh
orang-orang yang mengaku keturunannya tapi perbuatannya aneh-aneh gitu ya. Semoga video ini membantu, dan saran saya, coba buka pikiran Anda, jangan terbelenggu ya. Buka pikiran Anda, tolong simak video ini, dengarkan video ini dengan hati yang lapang dada, hati yang terbuka, tidak ada tendensi, tidak ada berat sebelah. Coba pahami video ini, dengar pelan-pelan, yang tenang, hatinya tenang, pikirannya terbuka, pikirannya objektif ya. Simak deh, pasti Anda bakal paham maksud omongan saya itu apa ya. Ingat, konsep menghormati dan memuliakan seseorang itu tidak selalu dengan cara yang positif. Terkadang terlihat negatif. Wong kamu juga kalau punya anak, anaknya main terus kan digebuk ya. Kalau punya anak nggak mau sholat kan digebuk ya. Kalau punya anak yang sering begadang kan dimarahin ya. Kalau punya anak waktunya berangkat sekolah dia masih tidur kan dibangunin ya. Dibangunin itu nggak enak loh. Dibangunin itu terlihat buruk loh. Marahin anak itu jelek loh. Tapi kan tidak selalu yang jelek itu niatnya jelek. Anda juga kan terkadang marahin anak Anda niatnya baik. Gitu ya. Jadi Anda ingin anak Anda pintar, makanya Anda suruh anak Anda ngerjain PR. Meskipun anak kamu nggak suka tuh disuruh begitu, disuruh belajar, anak kamu itu nggak suka. Anak kamu nggak suka saat dia disuruh belajar, disuruh ngerjain PR, dia nggak suka tuh. Tapi kan kamu ingin memuliakan dia. Kamu ingin dia jadi anak yang pintar, ya kan? Makanya kamu begitu. Sama saya juga. Saya protes terhadap habaib. Saya bikin video ini mengkritik habaib. Saya bikin video ini untuk menggugat habaib. Ya karena saya ingin mereka mulia. Saya ingin nama Muhammad mulia. Saya ingin keturunan Rasul itu tidak punya image jelek. Saya ingin Nabi Muhammad tidak punya beban dosa. Tidak ingin Nabi Muhammad punya bukan beban dosa ya, saya ralat. Nabi Muhammad maksum. Saya tidak ingin Nabi Muhammad dicoreng namanya oleh kelakuan anak cucunya. Mungkin anak cucunya atau orang yang mengklaim anak cucunya. Selebihnya saya nggak tahu itu anak beneran atau bukan. Saya nggak tahu, itu bukan urusan saya ya. Saya serahkan itu kepada Allah. Jadi semoga Anda bisa paham apa yang saya ungkapkan di sini. Semoga pikiran Anda terbuka dan objektif menyikapi semuanya. Pesan saya, kalau Habib itu seperti Habib Umar deh semua. Kalau semua Habib seperti Habib Umar, video ini gak bakal ada. Gak bakal ada yang protes habaib. Kalau seorang habaib itu semuanya kayak Habib Umar, saya yakin gak bakal ada yang protes soal habaib. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.